Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Dania Sukmarahwita. Kali ini saya ingin menyampaikan sesuai janji saya yang dulu tentang konsep diri. Sebenarnya konsep diri itu apa sih? Nah, teman-teman, konsep diri ini sering kita dengar ya oleh para pakar dan disarankan untuk dibuat sedini mungkin. Artinya ya usia remaja mungkin atau pra remaja itu eh, teman-teman harus memiliki itu, harus bisa membuat itu. Nah, konsep diri apa? Konsep diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri terkait dengan dimensi fisik, kemudian karakteristik individu yang kita miliki, dan juga motivasi diri. Nah, ini bukan hanya tentang kekuatan kita, namun juga kelemahan atau kegagalan kita. Jadi, kita mungkin merasa nggak sempurna di fisik atau merasa sempurna di fisik. Nah, itu masuk dalam konsep diri. Kemudian kita juga mungkin merasa karakteristik diri kita itu nggak oke banget gitu atau oke banget. Nah, itu masuk dalam gambaran diri gitu. Maksudnya kekuatan dan kegagalan kita atau kelemahan kita gitu. Dan juga motivasi diri. Kita pernah ya punya motivasi yang sangat besar gitu dan hebat gitu. Nah, itu masuk dalam kekuatan diri kita. Kita juga pernah memiliki motivasi yang sangat lemah gitu, dan itu masuk dalam kelemahan diri kita. Semua itu kita gabungkan, lalu kita buat konsep diri. Artinya ini adalah gambaran tentang kekuatan dan kelemahan kita gitu. Jadi ingat, uh, referensi untuk membuat konsep diri itu juga ideal life atau ideal self gitu ya, ideal self dan real self. Kita ingin memiliki secara fisik kulit yang putih, badan yang tinggi dan langsing, kemudian dan hidung mancung dan sebagainya. Itu ideal self kita. Kemudian real self kita ternyata kita berkulit gelap, ternyata kita tidak tinggi, ternyata kita gemuk, dan ternyata kita hidungnya pesek. Nah, lalu bagaimana membuat konsep diri dengan dimensi fisik ini? Menyesuaikan antara ideal self dan real self. Jadi betul sekali, konsep diri adalah menemukan titik tengah, jalan pintas atau jalan tengah antara ideal self kita, diri kita yang ideal, dan real self kita, yaitu diri kita apa adanya, nyatanya kita temukan. Oh iya, nggak apa-apa deh kulit gelap tapi bersih, nggak apa-apa deh hidung pesek tapi manis ya. Kita perbaiki dengan senyuman manis dan penerimaan diri kita, insya Allah hidung pesek kita no problem, nggak ada masalah gitu. Kemudian juga nggak apa-apa sih nggak tinggi tapi kita memiliki kualitas diri pinter misalnya, baik hati misalnya. Nah, seperti itu. Jadi nggak masalah berbadan tidak tinggi gitu, nggak masalah juga berbadan lebih berisi gitu. Saya akan mengimbanginya dengan olahraga. Jadi berisi tapi sehat. Nah, seperti itu. Kemudian karakteristik individual. Nah, diri kita saya cerewet, saya pendiam, gitu ya, antara diri kita tuh apa adanya seperti itu. Tetapi saya itu yang cerewet pengen pendiam, yang pendiam pengen vokal. Nah, tapi nggak punya kemampuan vokal. Bagaimana ya menggabungkan itu semua? Orang yang pendiam berada dalam organisasi sehingga dia membutuhkan keterampilan vokal. Oleh karena itu, penting bagi individu ini untuk melatih dirinya di kemampuan public speaking misalnya. Jadi konsep dirinya bisa masuk, bisa ada di tengah-tengah.